Tabea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran dua mengenai menelaah keberagaman sosial, budaya, ekonomi dalam masyarakat. Ada yang masih ingat keberagaman apa saja yang ada di dalam masyarakat? Ya, Reza. Keragaman budaya, sosial, warna kulit. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih tema 4, globalisasi. Globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Ada 4 tujuan yang kita harus capai pada hari ini anak-anak. Yang pertama, dengan membaca, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. 2. Setelah membaca, peserta didik mampu melaporkan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Yang ketiga, dengan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi proses penyaluran energi listrik dari model rangkaian listrik dengan cepat. Dan yang keempat, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu melaporkan proses penyaluran energi listrik dari model rangkaian listrik dengan cepat. Nah, di era globalisasi sekarang ini anak-anak, informasi yang anak-anak dapat baik di media televisi ataupun dalam media-media bacaan dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, pada hari ini sebelum Bapak Guru menjelaskan apa itu teks eksplanasi, mungkin ada yang bisa bantu Bapak Guru. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya yang terjadi. Iya, bagus. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana sebuah peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Berbicara teks eksplanasi, ada ciri-ciri yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, bahwa dalam sebuah teks eksplanasi itu bersifat informatif. Yang kedua, teks eksplanasi itu menjelaskan proses. Dan yang ketiga, teks eksplanasi itu bersifat fakta pada objeknya. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui untuk menyebutkan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, anak-anak dalam membaca teks eksplanasi, di dalam teks eksplanasi yang dibaca itu ada informasi penting yang ada di dalamnya. Yang kedua, teks informasi itu anak-anak dapat ketahui dengan cara menjawab pertanyaan. Nah, untuk itu silakan buka bukunya tentang sebuah teks eksplanasi proses menyalurkan energi. Silakan baca. Sambil dibaca, Bapak Guru akan membagikan LKPD-nya terkait informasi penting apa saja. Ya, setelah dibaca, dipahami. Menurut anak-anak, jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Ya, Fauzan. Sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai, panas bumi, dan aliran angin. Iya, bagus. Sumber pembangkit listrik untuk membangkitkan energi listrik itu ada sudah tersedia di alam ya. Seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Sampai di sini tentang teks eksplanasi ada pertanyaan? Iya, silakan. Tolong dijelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama bahwa dalam teks eksplanasi itu bersifat informatif, memberikan informasi baru. Bisa dipahami? Yang kedua, pada teks eksplanasi itu bersifat atau menjelaskan proses. Ya, di sini kita pelajari proses penyaluran listrik, berarti di situ menjelaskan proses penyaluran energi listrik dari sumber pembangkit ke rumah-rumah warga. Dan yang ketiga, teks eksplanasi itu bersifat fakta pada objek. Artinya tidak diragukan kebenaran, tidak ditarik-tarik. Bisa dipahami? Di era globalisasi sekarang ini anak-anak, banyak informasi yang anak-anak peroleh.
baik di media televisi dan media-media elektronik yang lain. Tentu tidak terlepas dari peranan listrik. Nah, sekarang Bapak Guru akan menjelaskan penemu listrik. Ada yang ingat penemu listrik siapa? Siapa? Michael Faraday. Ya, Michael Faraday. Dari kebangsaan apa itu? Inggris. Lalu ada penemu sumber pembangkit listrik dalam transmisi, ya, yaitu Nikola Tesla, berkebangsaan Yugoslavia. Ya. Sekarang Bapak Guru akan menjelaskan proses penyaluran energi listrik. Yang lebih jelasnya silakan amati temanya proses penyaluran energi listrik. Setelah dia mati, silakan dan dengarkan di depan. Lihat. Ya, di sini Bapak Guru akan menjelaskan proses penyaluran energi listrik. Saya mulai dari bahan bakar batu bara. Ya. Bahan bakar batu bara masuk ke pembangkit listrik melalui PLTU. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga. Ya. Oke, lanjut. Dari pembangkit listrik akan masuk ke trafo untuk dinaikkan tegangannya. Setelah itu masuk ke saluran transmisi atau yang disebut sutet. Ya. Setelah dari sutet akan dikembalikan lagi ke saluran distribusi, yaitu untuk diturunkan tegangannya dari 500 kV ke 20 kV. Selanjutnya akan kembali lagi ke trafo untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Nah, setelah diturunkan tegangannya, siap untuk dipakai dan disalurkan ke rumah-rumah warga, termasuk rumah anak-anak. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Ilmi, silakan. Apa itu sutet? Apa itu sutet? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ada lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Apakah fungsi dari sutet, Pak? Apakah fungsi sutet? Ada yang bisa? Oh, ada yang bisa? Energi listrik pada pusat pembangkit. Iya. Jadi sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang fungsinya gimana adalah menyalurkan listrik dari tegangan tinggi ke pusat pembangkit. Kira-kira apa manfaat listrik buat anak-anak di rumah? Siapa yang bisa? Indra. Untuk menyalakan Menyalakan benda-benda? benda-benda elektronik. Iya, untuk menyalakan benda-benda elektronik. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak Guru. Kira-kira apa yang anak-anak rasakan jika tidak ada listrik? Siapa? Ya, Pak Gila. Tanpa listrik kita sulit untuk mengerjakan kegiatan sehari. Iya. Saya kira pelajaran kita pada hari ini tentang teks eksplanasi dan proses penyaluran energi listrik ya cukup sampai di sini. Harapan dari Bapak Guru adalah dari setiap materi yang kita sudah pelajari, anak-anak mengulang kembali di rumah ya. Silakan Reza, laporkan informasi yang ditulis. Informasi yang saya dapat dari proses penyaluran energi listrik ialah 1. Dari bahan bakar batu bara masuk ke pembangkit listrik misalnya PLTU. 2. Masuk ke trafo untuk dinaikkan tegangannya misalnya 500 kV. Ya, bagus. Sebagai kesimpulan materi kita pada hari ini anak-anak, bahwa yang pertama, di dalam menentukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi, anak-anak harus memahami pengertian, ciri-ciri, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah teks eksplanasi. Yang kedua, bahwa di dalam proses penyaluran energi listrik, ada bahan-bahan pembangkit yang anak-anak harus ketahui, baik melalui PLTA, PLTU, panas bumi, dan angin. Untuk tugas di rumah, silakan kerja halaman 26 di buku temanya. Jadi, saya kira pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Ingat, belajar di rumah, jaga kesehatan. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Tabiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.